Lalu, ia pun masuk ke gardu 3. Dan setelah itu, ia pun menabrak Isuzu pick-up hingga akhirnya terpental ke gardu 5 tuh. Bahwa ada satu unit mobil Grand Max yang berada di jalur kontraflow ala Cikampek mengalami masalah. Dan saat itu, ia berupaya untuk menepi di bahu jalan di sebelah kanan. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horor Area. Ini tepatnya horor. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum masuk ke dalam konten, gue mau ngucapin dulu selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Biar kalian gak jenuh, gue ada segmen baru nih guys. Semoga kalian tambah suka dengan variasi konten yang kami hadirkan di channel ini. Siapa nih dari kalian yang tahun ini mudik? Bagi kalian yang mudik, gue doain kalian semua selamat sampai kampung halaman dan balik lagi ke perantauan dengan selamat pula. Amin. Mudik bagi gue merupakan kegiatan rutin atau sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun yang pastinya kalian juga sudah pada tahu semuanya. Tujuannya pun yaitu untuk pulang kampung dan bersilaturahmi dengan sanak keluarga di kampung halaman. Berbagai cara macam orang memilih transportasi untuk mudik tersebut. Ada yang memudahkan mobil pribadi, bus, kereta api, sepeda motor, bahkan bagi kalian yang banyak cuannya, kalian bisa naik pesawat terbang tuh, gak perlu waktu lama lagi untuk pulang ke kampung halaman. Nah, kali ini gue akan bahas sisi lain dari mudik tersebut, yang mana semua orang akan menghindari hal ini. Amit-amit cabang baby. Ya, kali ini gue akan bahas tentang kecelakaan-kecelakaan yang cukup viral sebelum Lebaran 2024 ini. Tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama pembahasannya di sini di Horor Area. Inilah deretan kecelakaan viral yang terjadi saat mudik 2024 ini. Yang pertama, ada kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim. Kecelakaan pertama ini memang agak jauh sebelum Lebaran, tapi kejadian ini sangat menggegerkan dunia maya dan viral di mana-mana tuh. Kecelakaan tersebut pun terjadi tepatnya di gerbang tol Halim Utara pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 lalu. Pemicu awalnya disebabkan karena perilaku pengemudi yang tidak bertanggung jawab tuh. Pada saat itu, sang sopir memacu kendaraan tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pernyataan tersebut dipaparkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Latif Usman tuh. Beliau juga mengungkapkan bahwa pihak polisian masih terus melakukan penyelidikan terhadap apa penyebab pasti dari kecelakaan tersebut. Sang sopir truk memacu kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kala itu, di gerbang tol Halim Utara sedang ada antrian tuh. Sehingga ia pun menerobos hingga akhirnya mendorong kendaraan lainnya. Ungkap beliau, ini masih kita gali terus secara detail. Dan untuk sang supir truk sudah kita amankan di RSUKI. Untuk para korbannya pun sedang kita identifikasi. Tumpas beliau lagi. Keterangan lainnya berasal dari Kepala Satuan Polisi Jalan Raya atau PJR di Telantas Polda Metro Jaya, Kompol Hasbiristama. Ia memberitahukan keterangan lebih lanjut mengenai awal cerita atau kronologi kecelakaan tersebut tuh. Menurut beliau, awal mula kecelakaan tersebut terjadi pada sebuah truk yang dikendarai oleh sang supir berinisial MI, umur 18 tahun. Untuk sekedar info, truk tersebut mengangkut sofa. Karena ngebut secepat kilat, truk tersebut akhirnya menabrak mobil Brio dan mobil Expander di depannya tuh. Lalu, ia pun masuk ke gardu 3. Dan setelah itu, ia pun menabrak Isuzu pick-up hingga akhirnya terpental ke gardu 5 tuh. Selanjutnya, truk juga menabrak mobil Hyundai putih. Dan setelah kejadian itu, secara berturut-turut, truk itu pun menabrak mobil box putih dan juga truk kuning yang mengakibatkan mobil tersebut terbalik dengan seketika tuh. Tabrakan tersebut juga turut menyebabkan mobil Isuzu pick-up putih tersebut masuk ke jalur 5 tuh dan akhirnya menabrak sebuah mobil Yaris. Dan disitulah tabrakan beruntun pun terjadi.
Beliau pun menegaskan bahwa tersangka atau sang supir ugal-ugalan tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kedepannya dilakukan tes urin. Walaupun tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun dikabarkan ada 4 orang yang mengalami kesulitan bernapas. PT Jasa Marga pun menduga bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh perilaku ugal-ugalan dari sang supir tersebut. Truk engkol tersebut datang dari arah Jatiwaringin dan melajukan kendaraannya dengan tidak teratur mendekati gerbang tol Halim Utara tersebut. Kemudian pada akhirnya, ia pun menabrak beberapa kendaraan yang berada di depannya hingga terguling. Akibat kecelakaan tersebut, 3 gardu gerbang tol Halim Utara ditutup sementara dan kapasitas gardu yang beroperasi pun ditingkatkan agar bisa mengurai kemacetan. Nah, jadi gitu kronologi kecelakaan tabrakan beruntun tersebut. Jika kalian mempunyai tambahan informasi, bisa tambahkan di kolom komentar ya. Next. Kecelakaan yang kedua ini juga viral di sosial media. Ya, betul. Kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 Tol Cikampek, Jakarta ini mengakibatkan 12 nyawa melayang. Waktu kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 April 2024 lalu, sekitar pukul 8:15 pagi. Polisi pun memaparkan bahwa peristiwa ini adalah kecelakaan beruntun. Kecelakaan maut ini melibatkan 3 kendaraan, yaitu bus Prima Jasa dan sebuah mobil Grand Max, dan satu lagi sebuah mobil Daihatsu Terios. Kronologi kecelakaannya, menurut Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hardi Caksono, bahwa ada 1 unit mobil Grand Max yang berada di jalur kontraflow arah Cikampek mengalami masalah. Dan saat itu, ia berupaya untuk menepi di bahu jalan di sebelah kanan. Jadi mobil tersebut masuk ke jalur B yang mengarah ke arah Jakarta. Ketika itu, datanglah sebuah bus dari arah Cikampek dan tidak bisa menghindar. Ia pun lalu menabrak. Dan kemudian, seketika itu pula, mobil pun terbakar. Sekedar info, mobil Grand Max tersebut berisikan 9 orang tuh. Setelah kejadian tersebut, mobil Terios pun tak bisa mengelak dan akhirnya menabrak bus tersebut dan mobil Grand Max hingga mobil tersebut ikut terbakar. Sang sopir bus tersebut yang bernama Harry, ia mengungkapkan tentang detik-detik terjadinya kecelakaan tersebut. Saya yang datang dari arah Bandung tiba-tiba kaget karena ada mobil Grand Max nabrak kepala bagian bus tersebut. Saat saya menepikan bus tersebut ke bahu jalan, Harry juga tak bisa mengendalikan bus yang dikendarainya sebab busnya ditabrak oleh mobil Terios dari belakang. Harry pun mengaku tak tahu lagi apa yang terjadi setelah peristiwa itu. Dia dan penumpang lainnya pun merasa panik saat melihat kepulan asap. Sontak mereka pun bergas turun dari kendaraan untuk menyelamatkan diri tuh. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mengunjungi RSUD Karawang, tempat para korban dirawat. Dia pun menuturkan bahwa saat ini sudah ada 4 keluarga yang menjalani proses pengumpulan data atau antemortem. Selain itu, saat ini pihaknya sedang menunggu keluarga lainnya. Pihaknya juga akan terus aktif menghubungi keluarga korban lainnya. Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendi mengungkapkan bahwa korban wafat terdiri atas 7 pria dan 5 perempuan. Beliau juga memastikan seluruh korban wafat tersebut berasal dari unit mobil Grand Max yang kala itu terbakar. Beliau pun mengatakan ada 1 korban dengan luka berat dan 2 korban dengan luka ringan. Mengenai korban yang luka ringan dan berat tersebut berasal dari penumpang mobil bus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun ikut serta dalam meninjau di RSUD Karawang tersebut, tempat 12 jenazah kecelakaan tersebut dievakuasi. Beliau pun mengatakan petugas saat ini tengah berupaya mengecek identitas para korban. Beliau pun menyebutkan bahwa korban wafat tersebut mengalami luka bakar yang sangat berat. Petugas pun melakukan postmortem untuk mengungkap identitas korban-korban kecelakaan tersebut. Petugas gabungan pun kini mengambil jaringan di tubuh korban serta properti yang tersisa, sehingga bisa menentukan identitas korban wafat dari kecelakaan tersebut. Kecelakaan kilometer 57 Tol Cikampek. Sehari setelah kecelakaan maut yang terjadi di kilometer 58 Tol Cikampek tersebut,
Kejadian as pun kembali terjadi, masih di ruas tol yang sama pada Selasa 9 April 2024 atau H-1 Lebaran kemarin. Kali ini merupakan kecelakaan tunggal yang menimpa sebuah mobil minibus Kijang Innova yang tergelincir dan akhirnya terguling menutup sebagian lajur tol Cikampek arah ke Bandung tersebut. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi di depan rest area tol Cikampek. Minibus tersebut melaju dari arah Jakarta ke arah Cikampek. Polisi pun mengatakan bahwa sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Ibda Kusmayadi pun selaku Kasih Humas Polres Karawang menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Korban hanya mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Ini kecelakaan tunggal, diduga sang sopir hilang kendali, tutur Pak Kusmayadi. Next. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Cirember, Kota Cimahi, pada Selasa 9 April 2024 lalu, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan lalu lintas ini melibatkan satu unit truk tangki yang hilang kendali, lalu menabrak minibus dan motor driver ojol yang sedang diparkir kala itu. Tambahan info sedikit ya guys. Menurut warga sekitar TKP, sang supir mengendari truk tersebut dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman beralkohol tuh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Hanya terpantau terjadi kemacetan di sekitar lokasi kejadian tuh. Dan kasus ini kini dalam penanganan jajaran kepolisian Satlantas Cimahi. Semoga kejadian-kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita agar lebih berhati-hati dalam berkendara, baik sedang mudik ataupun aktivitas sehari-hari. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung konten-konten kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang mau request topik apa yang mau dibahas lagi, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Kalau gue mampu, nanti bakal gue bahas di topik tersebut. Sekian horor area kali ini, semoga Anda terhibur. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.